Bayangkan seorang pria kecil di tengah badai salju. Wajahnya tersembunyi di balik kamuflase putih. Matanya tajam menembus kabut dingin. Ia tidak terlihat, tidak terdengar. Tapi dalam waktu 100 hari, lebih dari 500 musuh tewas di tangannya. Namanya Simo Häyhä, The White Death. Simo lahir tahun 1905 di Rautjärvi, sebuah desa kecil di Finlandia. Ia adalah anak petani biasa. Sejak kecil, ia terbiasa berburu di hutan, mengintai rusa, dan menembak dengan akurat. Alam adalah rumah dan guru pertamanya. Di usia 17 tahun, Simo bergabung dengan Garda Nasional Finlandia. Ia bukan tentara aktif, tapi latihan menembaknya sangat serius. Ia belajar sabar, diam, dan fokus. Itulah modal utama seorang penembak jitu. Awal dari Perang Musim Dingin, tentara Soviet datang dengan kekuatan besar. Tapi Finlandia siap bertahan, meski jumlah mereka jauh lebih sedikit. Simo dikirim ke garis depan di hutan Kolaa. Senjatanya sederhana, yaitu mosin nagan tanpa teleskop. Ia percaya teleskop bisa memantulkan cahaya dan membahayakan. Ia lebih memilih mata telanjang dan menggunakan pengalamannya. Simo punya trik unik. Ia menumpuk salju di depan senapan agar tidak berasap saat menembak. Ia juga mengisi mulutnya dengan salju supaya uap napas tak terlihat. Ia menyatu sempurna dengan alam. Dalam waktu singkat, Simo mulai menebar teror. Musuh tak tahu dari mana peluru datang. Angka kematian meningkat. Ia seperti hantu di salju. Soviet pun mulai memanggilnya Belaya, Smert, si pembawa kematian putih. Soviet mengirim sniper elit untuk memburunya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Simo yang memburu mereka. Ia tahu kapan harus menunggu. Dan ia hampir selalu menembak hanya sekali, tepat di kepala musuhnya. Pertempuran di Kolaa menjadi legenda. Dalam satu hari, Simo menewaskan 25 tentara Soviet. Semua dilakukan diam-diam. Dari balik tumpukan salju, ia sabar, ia dingin, ia mematikan. Frustrasi, Soviet membombardir hutan tempat Simo bersembunyi. Tapi ia selalu lolos, seolah salju dan pohon-pohon melindunginya. Ia bukan hanya penembak jitu, tapi simbol pertahanan yang tak tergoyahkan. Malam tiba, angin berdesir tajam menusuk tulang. Di sebuah lubang perlindungan, tersembunyi di balik semak beku, Simo diam. Tangan kirinya menggenggam buku catatan kecil. Dengan pensil pendek, ia menuliskan angka, jumlah musuh yang ia jatuhkan hari itu. Tidak ada perasaan bangga, tidak ada emosi, hanya catatan seorang prajurit yang melaksanakan tugas. Simo bukan pembunuh, melainkan pelindung negerinya. Setiap angka berarti satu ancaman yang berhasil dihentikan. Di sisi lain, medan tempur para perwira Soviet gusar. Mereka duduk mengelilingi peta besar, menunjuk titik-titik merah di kawasan Kolaa. Semua zona itu adalah area di mana tentara mereka jatuh oleh satu orang. Mereka tahu, ini bukan kerja tim. Ini adalah mimpi buruk dari satu sniper saja. Mereka menyusun rencana besar, mengirim tim pemburu, artileri, bahkan pesawat pengintai. Tapi semua gagal. Simo selalu selangkah lebih cepat, lebih diam, lebih berbahaya. Untuk menjatuhkan satu musuh, Simo bisa menunggu selama 10 jam tanpa bergerak. Ia menyatu dengan tanah, ditutupi salju yang membeku di bahunya. Napasnya tenang, nyaris tak terlihat. Kadang, pasukan musuh melintas hanya beberapa meter darinya, tidak sadar bahaya tengah mengintai. Inilah seni menghilang. Simo tidak menembak sembarangan. Ia memilih waktu yang tepat. Dan saat peluru dilepaskan, hanya ada satu suara, satu tubuh jatuh. Lalu sunyi kembali menyelimuti hutan. Simo tak pernah menggunakan teleskop. Ia percaya pada matanya. Ia berlatih menembak dengan pandangan alami agar lebih cepat dan tidak membiarkan pantulan kaca menarik perhatian. Dalam suhu minus 30 derajat, napasnya membeku di kain penutup mulut. Ia menahan diri, menunggu pergerakan kepala musuh dari balik semak. Ia tarik pelatuk dan peluru melesat, tidak meleset, tidak berulang. Satu tembakan, satu nyawa hilang. Simo bukan pria yang suka bicara, tapi setiap kali ia kembali ke markas, para tentara lain diam-diam memberi hormat. Mereka tahu puluhan nyawa terselamatkan karena ia menghabisi musuh lebih dulu. Seorang komandan pernah berkata, "Kami tak bisa melihatnya bekerja, tapi kami tahu hasilnya." Tidak ada pangkat tinggi yang diberikan saat itu. Tapi di antara pasukan Finlandia, Simo adalah legenda hidup. 6 Maret tahun 1940, hari yang mengubah segalanya. Sebuah peluru Soviet akhirnya mengenai Simo, tepat di wajah, rahangnya hancur,
Sebagian pipi dan hidungnya lenyap. Ia jatuh, tidak sadarkan diri. Rekan-rekannya segera menyeret tubuhnya ke pos medis. Darah memenuhi salju putih, membentuk noda tragis. Banyak yang mengira ia akan mati. Tapi Simo, seperti biasa, menolak menyerah. Di rumah sakit lapangan, dokter bertarung menyelamatkan hidupnya. Mereka harus merekonstruksi sebagian wajahnya. Operasi berlangsung berjam-jam di tengah kondisi minim peralatan. Tapi satu hal membuat para perawat kagum. Simo masih hidup, masih bernafas, dan tetap diam seperti biasa. Tubuhnya mungkin lemah, tapi semangatnya belum padam. Selama berminggu-minggu, Simo koma. Dalam pikirannya, perang seolah menjauh. Ia melihat kembali hutan masa kecilnya. Ia mendengar kembali suara salju yang jatuh, suara rusa yang berjalan, suara tenang yang dulu ia kenal. Tubuhnya tidur, tapi jiwanya pulang. Dan pada 13 Maret tahun 1940, hari ketika perjanjian damai antara Finlandia dan Uni Soviet ditandatangani, Simo membuka matanya. Waktu seakan berhenti. Ia tidak tahu bahwa perang telah berakhir, tapi ia bangun dengan tenang. Seolah ia tahu, tugasnya telah selesai. Bertahun-tahun setelah perang, Simo tidak mencari ketenaran. Ia tinggal di desa, berburu, merawat anjing dan menanam tanaman. Wajahnya cacat tapi tidak hatinya. Ia tidak pernah membanggakan jumlah musuh yang ia bunuh. Ketika ditanya apa rahasianya, ia hanya menjawab, latihan. Begitu sederhana, begitu tenang, tapi dampaknya abadi.